Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah dari Prodi PGSD 4B STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Hai semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Siti Hodijah dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, hari ini kita akan memasuki materi tema 3. Tema 3 di sini membahas tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan. Bagian tubuh hewan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama bagian kepala, yang kedua bagian badan, dan yang ketiga bagian alat gerak. Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas di video ini yaitu yang pertama itu ada serangga. Serangga di sini kita ambil contohnya yaitu belalang. Yang kedua ada Pisces. Pisces di sini kita ambil contoh yaitu ikan. Yang ketiga ada amfibi. Amfibi di sini kita ambil contoh katak. Yang keempat ada aves. Aves di sini kita mengambil contoh burung. Yang kelima ada hewan reptilia. Di sini kita ambil contoh kadal. Dan yang terakhir yaitu ada hewan mamalia yang kita akan ambil contoh tentang kucing. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu akan kita bahas tentang serangga. Di sini kita ambil contoh belalang ya. Nah, belalang itu memiliki bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk menjalankan kehidupannya. Nah, selanjutnya itu ada bagian-bagian tubuh pada belalang. Yang pertama itu ada kepala, ada bagian kepala. Yang kedua itu ada bagian perut. Dan yang ketiga ada bagian kaki. Belalang juga memiliki tambahan tubuh. Tambahan tubuh di sini yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lainnya. Yaitu yang pertama itu ada antena. Antena di sini berfungsi sebagai alat peraba, pendengar, pencium, dan perasa. Nah, yang selanjutnya itu ada dada. Terus juga ada sayap. Nah, sayap di sini berfungsi untuk membantu belalang untuk melompat. Nah, kaki belalang itu dapat kita perhatikan dalam gambar di sini. Kaki belalang itu, kaki depan dan belakangnya itu berbeda gitu. Kaki belakangnya itu lebih terlihat, ukurannya lebih terlihat besar karena kaki belakang di sini fungsinya untuk membantu belalang meloncat tinggi. Yang kedua akan kita bahas tentang Pisces. Pisces yang kita bahas di sini yaitu ikan ya. Nah, ikan di sini merupakan hewan yang bertulang belakang yang hidup di air. Nah, ikan memiliki tubuh yang ramping untuk memudahkan bergerak di air. Tubuh ikan biasanya diselimuti oleh sisik ya. Nah, ada juga beberapa bagian tubuh ikan. Yang pertama itu ada kepala, yang kedua itu ada mata, yang ketiga ada sirip, yang keempat ada badan, yang kelima ada insang, dan yang terakhir itu ada ekor. Nah, insang di sini yaitu alat pernafasan pada ikan. Nah, insang itu terdapat di dalam operkulum. Nah, ini itu disebut operkulum ya. Dalamnya itu ada insang. Nah, kalau ekor di sini fungsinya membantu pergerakan ikan dalam air. Jadi ekor itu membantu ikan untuk bergerak di dalam air. Yang ketiga itu kan ada sirip. Nah, sirip di sini apa sih fungsi sirip buat ikan itu? Nah, fungsi sirip buat ikan itu di sini untuk berenang. Yang ketiga yaitu tentang amfibi, yaitu katak ya. Katak di sini ketika kecil kan dia dibilangnya berudu ya. Nah, ketika berudu dia hidup di dalam air. Nah, dengan apa sih berudu itu bernafas? Nah, ketika dia jadi berudu itu, dia bernafas menggunakan insang sama seperti ikan karena dia hidup di dalam air. Nah, ketika dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Maka dari itu, kulit katak
terdapat pori-pori, di mana pori-pori itu akan membantu pernafasan pada katak tersebut. Selanjutnya itu ada beberapa bagian pada badan katak ya, pada tubuh katak. Yang pertama itu ada kepala, yang kedua ada mata, yang ketiga ada perut, yang keempat ada kaki depan, yang kelima ada kaki belakang, dan yang terakhir ada selaput kaki. Nah, apa sih fungsi dari kaki belakang pada katak itu? Kenapa gitu? Kaki katak itu kan terlihatnya, kaki belakang katak itu lebih panjang daripada kaki yang depannya. Nah, fungsinya itu ternyata untuk membantu katak melompat tinggi. Nah, yang selanjutnya ada aves. Aves di sini kita bahas tentang burung ya. Nah, burung di sini yaitu hewan yang memiliki sayap dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Untuk apa sih itu bulu, fungsinya tuh apa? Nah, di sini ternyata bulu pada burung itu berguna untuk menjaga suhu tubuh pada burung dan membantu burung ketika terbang. Selanjutnya juga ada beberapa bagian tubuh pada burung. Yang pertama itu ada kepala, yang kedua ada paruh, yang ketiga ada badan, yang keempat ada sayap, dan yang kelima ada kaki, serta yang terakhir itu ada ekor. Nah, pada bagian paruh di sini berbagai macam burung berbeda-beda paruhnya ya. Kenapa sih berbeda-beda? Karena itu untuk menyesuaikan makanannya. Begitu pula dengan kakinya. Kaki pada burung juga berbeda-beda, tergantung apa yang akan dia mangsa gitu, apa yang akan dia makan. Nah, selain paruh dan kaki, burung juga di sini mempunyai sayap. Sayap di sini berfungsi untuk terbang dan menjaga keseimbangan pada burung. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu hewan reptilia. Yang kita ambil di sini yaitu kadal. Nah, kadal di sini merupakan hewan yang bertulang belakang yang bersisik dan bernafas menggunakan paru-paru. Beberapa jenis kadal akan memutuskan ekornya ketika dalam keadaan berbahaya. Yang selanjutnya ada beberapa bagian tubuh pada kadal ya. Yang pertama itu ada kepala, yang kedua ada mata, yang ketiga ada perut, yang keempat ada kaki, dan yang kelima ada ekor. Nah, ekor pada kadal di sini membantu dalam pergerakannya. Yang terakhir yaitu hewan mamalia. Nah, hewan mamalia di sini kita akan bahas tentang kucing ya. Nah, ada beberapa bagian tubuh pada kucing. Yang pertama itu ada kepala, yang kedua itu ada mata, yang ketiga ada kumis, yang keempat ada telinga, yang kelima ada badan, yang keenam ada kaki, dan yang ketujuh ada ekor. Nah, fungsi dari kumis itu apa sih? Banyak loh fungsi dari kumis kucing itu. Yang pertama itu fungsinya sebagai alat komunikasi sesama kucing ya. Yang kedua, pendeteksi perubahan cuaca atau pendeteksi perubahan mangsa. Yang ketiga, membantu memburu mangsa. Yang keempat, membantu ketika kucing dalam keadaan gelap gitu. Ketika kucing lagi jalan dia keadaan gelap gitu, si kumis kucing itu sangat membantu jalannya kucing. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.